menjawab tuduhan pembelokan sejarah. Jagadmaya dihebohkan dengan isu pembelokan sejarah kemerdekaan Indonesia yang katanya dilakukan oleh Sadah Alauiyin, keturunan Hadramaut, Yaman. Tersebarnya luas informasi ini mengejutkan masyarakat dan tidak sedikit yang terpengaruh dengan informasi yang disebarkan dan terhasut proyek operasi adu domba ini. Lalu benarkah seluruh tuduhan tersebut? Video ini akan menjawab seluruh pertanyaan terkait sejarah dan tuduhan pemalsuan sejarah oleh Alauiyin lengkap dengan referensi footnote di bagian bawah layar Anda, sehingga Anda dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran seluruh informasi di dalamnya. Isu anti-Arab atau anti-keturunan Yaman ini diawali dengan narasi bahwa Ba'alawi dan Masaeh yang berasal dari Hadramaut Yaman didatangkan oleh Belanda untuk membantu mereka menjajah Nusantara. Benarkah? Orang Hadramaut dikenal dengan migrasinya ke banyak negara dengan misi perdagangan dan dakwah, sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Inggris terkemuka Sir Richard Burton. Matahari tidak terbit di suatu wilayah yang tidak didiami orang Hadramaut. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Pertama, kalangan Ba'alawi atau orang-orang Yaman hadir di Nusantara bukan karena didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejarawan Inggris lainnya, R.B. Sargent, memperkirakan bahwa Ba'alawi telah tiba di wilayah tersebut, Nusantara, beberapa waktu sebelum Belanda dan secara bertahap mengendalikan perdagangan pesisir Hindia Belanda. Orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya tidak menyukai orang-orang Arab. Van Vleuten, Direktur Dalam Negeri Hindia Belanda, dalam suratnya tanggal 24 April 1886 menulis, orang Eropa di Hindia Belanda semua benci kepada orang Arab. Kebencian ini sama saja dengan kebencian orang Eropa terhadap kaum Yahudi. Orang Arab yang tinggal di Nusantara tidak mendapat simpati dari orang Eropa, malah dia menjadi objek kebencian dan permusuhan. Semua pegawai termasuk para asisten residen dan kontrolir tetap lebih suka membicarakan persoalan pajak dengan 50 orang Cina daripada mengaturnya dengan satu orang Arab saja. Van den Berg, yang melakukan penelitian tentang orang-orang Hadramaut di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19, menulis dalam salah satu suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa banyak orang Eropa takut berlebih-lebihan terhadap semua orang yang memakai serban atau yang melaksanakan dengan taat ibadah agamanya. Rasa takut ini sering dipupuk oleh tulisan kuasi ilmiah dalam surat kabar dan majalah populer oleh para keturunan Arab. Snoeck-Horgorne menambahkan, sehingga Belanda berusaha memperketat dan membatasi ruang gerak mereka. Dalam pemberitaan Snoeck-Horgorne, ia mengatakan, seandainya undang-undang kita tidak membatasi ruang gerak orang Hadramaut itu, migrasi mereka ke Hindia pasti lebih banyak daripada sekarang. Jika orang-orang Arab didatangkan untuk dipekerjakan oleh Belanda, dengan asumsi bahwa mereka dipekerjakan di perkebunan atau industri yang diadakan oleh pemerintah kolonial atau pengusaha Belanda, tentunya mereka perlu menghadirkan orang-orang Arab dalam jumlah yang besar untuk dipekerjakan di dalam perkebunan dan industri kolonial yang jumlahnya banyak itu. Terlebih lagi jika memang betul orang-orang Belanda tidak mau mempekerjakan masyarakat pribumi. Masalahnya, hal semacam ini tidak disebutkan di sumber-sumber sejarah yang ada dan tidak pernah didiskusikan pula oleh para akademisi. Hendaknya mereka yang membuat klaim semacam ini menghadirkan bukti dan menunjukkan sumber-sumber yang terpercaya tentang hal ini. Adapun pekerjaan di pemerintahan hampir sepenuhnya dihindari oleh orang Arab. Van den Berg misalnya menulis, di Pulau Jawa saya hanya mengenal 2 pegawai pemerintah yang berasal dari Arab, yaitu Bupati Magelang dan Patih Brebes. Keluarga Bupati Cianjur meskipun berasal dari Arab sudah menjadi orang Jawa sehingga tidak mempunyai perasaan seperti orang Arab pada umumnya. Raffles menyebutkan dalam The History of Java bahwa di antara orang Arab banyak pedagang tetapi mayoritas adalah ulama. Lalu apakah kita hendak mengatakan bahwa seluruh pegawai pemerintah kaum pribumi sebagai antek Belanda? Pada abad ke-19, ketika jumlah orang-orang Arab meningkat di Hindia Belanda, mereka diharuskan tinggal di distrik yang terpisah di kota-kota besar, dan mereka harus memohon surat jalan untuk bepergian. Kebijakan ini dikenal sebagai Weekendstelsel dan Passenstelsel.
Mereka biasanya tidak diizinkan atau dipersulit untuk pergi ke kawasan pedesaan yang menjadi pemukiman utama masyarakat pribumi. Mereka tidak menghendaki masyarakat Arab bercampur dengan masyarakat pribumi. Kalaupun ada pengaruh yang mungkin diberikan oleh orang-orang Arab terhadap penduduk pribumi, hal itu umumnya dalam bentuk yang tidak disukai oleh Belanda. Karena itulah pada tahun 1904, Snoeck-Horgogne menulis, "Hendaknya jangan dikira bahwa pembatasan pusat perdagangan dan beberapa kota dengan kampung yang khusus dapat menghalangi segala keburukan. Justru di tempat-tempat itulah ditemukan orang pribumi biasa yang lebih terpelajar berasal dari segala daerah. Dan dari situlah pengaruh Arab lebih berbisa pada kalangan luas daripada keadaan lain. Andaikan belum ada orang Arab yang bermukim di Nusantara ini, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menolak mereka." Benarkah statement bahwa Ba'alawi tidak pernah ikut berjuang dalam kemerdekaan? Era kebangkitan di awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 yang merupakan era kebangkitan Islam dan juga kebangkitan nasional, telah muncul sejumlah organisasi pergerakan yang berkembang ke arah cita-cita kemerdekaan. Bahkan sejak akhir abad ke-19, sebagian kalangan Ba'alawi seperti Ali bin Syahab, Abdullah bin Alwi Alatos, Abdul Qadir Al-Idrus, Sahal bin Sahal, dan Muhammad bin Abdul Raham Salabiyah atau Al-Idrus, dan orang-orang Arab selain Ba'alawi telah terlibat dalam gerakan pan-Islamisme. Mereka menjalin hubungan dengan Turki Utsmani dan mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan di media-media pan-Islam di Timur Tengah, seperti Maklumat, Tamarat Al-Funun, Liwa, dan Mu'ayyad. Snoeck-Horgogne berulang kali menunjukkan kekesalannya di dalam surat-suratnya kepada pemerintah kolonial terkait tulisan-tulisan orang Arab yang dianggap merugikan Belanda. Tulisan-tulisan itu bernada proto-nasionalis dan mengangkat tema ketidakadilan dan penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bertanggal 20 November 1899, Snoeck melaporkan, nomor-nomor dari surat kabar Maklumat dan Mu'ayyad memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Banyak sekali karangan semacam itu akhir-akhir ini terbit dalam surat kabar berbahasa Arab di Konstantinopel, Beirut, Kairo, dan sebagainya. Seperti terbukti kembali dari terjemahan-terjemahan yang disampaikan bersama ini, kegiatan pan-Islam yang terdapat pada redaksi surat-surat kabar dalam hal ini dikendalikan melalui surat menyurat orang Arab di negeri ini dan surat menyurat kaki tangan mereka yang berkemauan buruk di Malaya dan Singapura. Wartawan-wartawan yang melihat betapa bersemangat orang membuat berita-berita tentang mereka dan menganggap berita-berita itu benar tanpa penyelidikan atau kritik, terus memberikan gambaran tentang pemerintah, daerah jajahan dengan cara yang sangat menimbulkan rasa kebencian. Berita ini sebagian didapat dari fakta-fakta khayalan dan sebagian dari keadaan yang digambarkan secara palsu. Karangan-karangan itu lalu berpengaruh pula pada banyak orang Arab di negeri yang membacanya ini, serta kepada orang pribumi yang memberitahu tentang isinya. Terlepas dari akurasinya, tulisan-tulisan tersebut jelas mengganggu pemerintah kolonial Belanda dan berusaha membangun keadaan masyarakat di negeri jajahan tentang keadaan mereka yang tertindas. Di antara penulis atau sumber informasi dari tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah kolonial itu adalah Said Hussein Alatos dan seorang yang menggunakan nama pena Saifuddin Al-Yamani yang menurut Snoeck adalah Said Hadramaut yang tinggal di Singapura. Artikel-artikel ini kadang secara mendetail menceritakan tentang kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat Arab di Hindia Belanda serta warga Muslim pada umumnya. Salah satu artikel di Mu'ayyad bertanggal 5 September 1899 yang berjudul Pemerintahan Sewenang-wenang di Jawa dan dibuka dengan kalimat berikut. Tidak ada suatu yang tepat menyerupai zaman-zaman kebiadaban dan kekerasan barbar yang sewenang-wenang terhadap ras yang patut dikasihani, seperti perlakuan para penguasa Belanda terhadap orang-orang Mohammedan dan orang-orang asing di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh Ba'alawi dan orang-orang Arab selain Ba'alawi atau Masyaikh mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia, yaitu Jamiat Khair pada tahun 1901. Jamiat Khair mendirikan sekolah Islam modern pada tahun 1906. Pada tahun yang sama, 1906, organisasi yang pada awalnya hanya dianggotai oleh orang-orang Arab ini mulai menerima masyarakat Muslim lainnya atau non-Arab sebagai anggota. Tokoh-tokoh besar perjuangan bangsa seperti Hos Cokro Aminoto dan pendiri Muhammadiyah K. Haji Ahmad Dahlan kemudian menjadi anggota Jamiat Khair. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh Jamiat Khair banyak berperan di awal terbentuknya Sarekat Islam yang merupakan alat perjuangan di era pra-kemerdekaan.
Rapat-rapat Sarekat Islam kadang diadakan di kantor Jamiat Khair di Batavia atau organisasi rekannya di Surabaya. Orang-orang Arab memainkan peranan penting sebagai penasihat, pembimbing keagamaan, serta penopang keuangan sepanjang tahun-tahun awal Sarekat Islam. Pramudia Anantatur di dalam Sang Pemula menganggap bahwa penggunaan nama Budi Utomo mendapat pengaruh dari nama Jamiat Khair. Sementara Haji Agus Salim, sebagaimana dikutip oleh Robert Van Niel, menyebutkan bahwa banyak anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam yang sebelumnya merupakan anggota Jamiat Khair. Korver dalam bukunya, Sarekat Islam, menyebutkan bahwa dalam salah satu rapat Sarekat Islam di Batavia pada tahun 1913, Ketua Jamiat Khair dengan berapi-api menyampaikan uraian tentang pendidikan dan kemajuan, yang di dalamnya sekolah-sekolah Jamiat Khair disebutkan sebagai contoh. Pada bulan Juni 1916, Kongres Sarekat Islam di Bandung menetapkan sebuah komite mendirikan sekolah guru. Untuk rencana itu akan dihimpun dana sebesar 80.000 gulden dalam waktu 3 tahun. Yang ditunjuk sebagai ketua komite tersebut adalah Abdullah bin Alwi Alatos, dan yang menjadi wakil ketua adalah sang pahlawan besar bangsa, Hos Cokro Aminoto. Abdullah bin Alwi Alatos bukan orang asing di Sarekat Islam. Ia tercatat sebagai penasehat Sarekat Islam Batavia pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak Ba'alawi lainnya yang terlibat di dalam Sarekat Islam, di antaranya Said Hasan bin Sumaid, yang merupakan salah satu petinggi Sarekat Islam di Surabaya, dan juga Ketua Komite Hilal Ahmar di Hindia Belanda, yang mana Cokro Aminoto menjadi wakilnya dalam komite ini, bertujuan membantu para korban perang di Turki. Dalam utusan Hindia tanggal 7 Maret 1916, disebutkan tentang Said Abu Bakar, Presiden Sarekat Islam Lasem atau Rembang, yang menjadi tamu dalam pertemuan Sarekat Islam Kudus dan berbicara pada kesempatan itu dalam bahasa Jawa. Pada hari berikutnya, 8 Maret 1916, utusan Hindia memberitakan tentang wafatnya Said Ali bin Abdurrahman bin Syahab di Makassar, dan menyebutkan bahwa beliau ada bagian juga di dalam kemajuannya Sarekat Islam di Makassar. Dan pada satu waktu beliau sudah angkat bicara di dalam Verdagring Sarekat Islam Makassar, pidato yang mana disetujui benar-benar oleh Tuan Cokro Aminoto lantaran dari elok dan pentingnya. Lalu ada petisi Sutarjo, petisi yang berisi mengenai permohonan kepada pemerintah Belanda agar Hindia Belanda mendapat hak otonomi untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Petisi Sutarjo merupakan salah satu peristiwa penting di era kebangkitan nasional, diajukan di Foxrat pada tahun 1936. Petisi ini disampaikan oleh Sutarjo bersama beberapa rekannya di Foxrat, yaitu Ratu Lenji, Kasimo, Datu Tumanggung, Kokwationg, dan Alatos. Yang disebut terakhir ini adalah Abdullah bin Salim Alatos, ayah dari Ali Alatos yang nantinya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selama beberapa periode. Termasuk sang pelukis legendaris yang wafat di tahun 1880, Raden Saleh. Beliau memiliki nama asli Saleh Syarif Bustaman bin Husin bin Yahya. Lukisan-lukisan indahnya menjadi saksi yang menggambarkan kondisi penjajahan pada saat itu. Keluarga keturunannya kini pun turut tercatat dan memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robitoh Alawiyah. Era kemerdekaan. Lalu bagaimana peran habaib di era kemerdekaan? Jangan pernah mengatakan Alawiyin keturunan Yaman tidak turut berperan dalam kemerdekaan hingga engkau mengenal sosok Muhammad Asad Syahab. 15 hari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 2 September 1945, Arabian Press Board atau APB resmi didirikan atas ide dari Muhammad Asad Syahab bersama kakaknya Zia Syahab dan Hussein Al-Habsyi. Wartawan, sejarawan, serta penulis ternama Solihin Salam yang menulis lebih dari 64 buku biografi tokoh nasional mengatakan, sesudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, praktis kita belum memiliki media massa yang mendukung proklamasi kemerdekaan dan ikut mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kantor berita APB sengaja menggunakan nama Arabian Press Board untuk menarik perhatian dunia Islam serta Timur Tengah sekaligus mengelabui pihak sekutu dan Belanda dengan menggunakan kata Arabian. Mereka pasti berpikir ada kaitan dan hubungan dengan dunia Islam dan Timur Tengah. Apabila mereka hendak bertindak keras, pasti berpikir 1000 kali terhadap dampak dan akibatnya nama sekutu dan Belanda di Timur Tengah. Perjuangan Asad Syahab dengan APB-nya tidak sia-sia.
Berita kemerdekaan Indonesia tersebar luas di Timur Tengah dan sekitarnya hingga berujung pengakuan kedaulatan Indonesia dari berbagai negara Arab. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dalam sambutan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri mengatakan kemenangan diplomasi Indonesia yang dimulai dari Kairo karena pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagaimana selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau. Jenderal A.H. Nasution juga memberikan kata pengantar pada buku yang sama. Karena itu tercatatlah negara-negara Arab yang paling dahulu mengakui Republik Indonesia dan paling dahulu mengirim misi diplomatiknya ke Yogyakarta dan yang paling dahulu memberikan bantuan biaya bagi diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri, Mesir, Suriah, Irak, Aljazair, Tunisia, Arab Saudi, Yaman, memelopori pengakuan de jure Republik Indonesia bersama Afghanistan, Iran, dan Turki mendukung Republik Indonesia. Fakta-fakta ini merupakan hasil perjuangan diplomat-diplomat revolusi kita dan simpati terhadap Republik Indonesia yang tetap luas di negara-negara Timur Tengah merupakan modal perjuangan kita seterusnya. Atas jasanya, begitu banyak tokoh dan sejarawan yang menuliskan tinta emas atas perjuangan Asad Shahab. Rosihan Anwar, motivasinya sederhana, mau berjuang menegakkan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan. Sudarpo Sastro Satomo, Saudara Shahab adalah seorang eksponen yang mempunyai peran dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita yang pantas kita peringati. M. Yusuf Ronodipuro, sebagai seorang pejuang, beliau tidak mengharapkan penghargaan, ketulusan hatinya untuk menyumbangkan jasa-jasanya bagi kepentingan perjuangan kemerdekaan bangsa, baginya itu sudah suatu penghargaan. Solihin Salam, untuk itu kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kita percaya bahwa nama APB tercatat dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Prof. Dawam Raharjo, M. Asad Shahab selayaknya diingat dan dihargai sebagai salah seorang bapak pendiri bangsa, the founding father negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno, aku menghargai keberanian dan tata keramanya. Perkenalkan sosok Hussein Mutahar, sosok ajudan kepercayaan Insinyur Soekarno. Hussein Mutahar merupakan sosok penting terkait dengan kemerdekaan. Sebagaimana ditulis oleh media Kompas, Hussein Mutahar bernama asli Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar, merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Ia tidak hanya dikenal masyarakat Indonesia sebagai komponis, melainkan juga Bapak Paskibraka Indonesia. Beliau berkarir di Angkatan Laut Republik Indonesia dan di awal kemerdekaan menjalani tugas sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut Muhammad Nazir. Beliau diajak menyertainya bertemu Presiden Soekarno di Yogyakarta. Tak lama setelah pertempuran 5 hari di Semarang, Jawa Tengah Oktober 1945, Bung Karno kemudian mengambilnya sebagai ajudan dan menaikkan pangkatnya menjadi mayor. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi Indonesia akhirnya ditawan Belanda. Namun ketika Gedung Agung Yogyakarta yang dijadikan istana presiden dikepung oleh Belanda, Soekarno sempat memanggil Hussein Mutahar. Dalam pertemuannya dengan Mutahar, ada hal penting yang disampaikan oleh Soekarno seperti yang dituturkan oleh Cindy Adam. Apa yang terjadi terhadap diriku? Aku sendiri tidak tahu. Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi. Dalam keadaan apapun juga, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Di satu waktu, jika Tuhan mengizinkannya, engkau mengembalikannya kepadaku sendiri, dan tidak kepada siapapun kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andai kata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain, dan dia harus menyerahkan ke tanganku sendiri sebagaimana engkau mengerjakannya. Bagaimana mungkin mempertanyakan nasionalisme Ba'alawi ketika lirik Hari Merdeka yang dikarang oleh Hussein Mutahar justru berkata, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dan tahukah Anda ada seorang sultan yang menyumbangkan harta sebesar 13 juta gulden atau setara lebih dari 1.000 triliun untuk pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk?
Nama yang dipertuan besar, Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau juga dikenal dengan Sultan Syarif Kasim II, kondang setelah menyumbang harta kekayaannya sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan 120,1 juta dolar, atau jika dirupiahkan nilainya mencapai lebih dari 1.074 triliun. Beliau adalah seorang Alawiyin dengan marga Banasan. Catatan nasabnya tersimpan rapih di Kerajaan Siak. Dan keturunan kerajaan pun hingga kini tidak hanya tercatat, namun juga memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robito Alawiyah. Perlawanan Sang Sultan Siak ini terhadap pemerintah Belanda terjadi pada Desember 1931 yang dipimpin oleh Koyan. Oleh karena itu, pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Si Koyan. Pemberontakan terjadi di daerah Merbau Sungai Preban, Selat Akar yang berhasil membunuh 4 orang prajurit Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat sebagian pembesar kerajaan Siak yang ragu-ragu dan berharap Sultan Syarif Kasim II memproklamasikan kerajaan Siak menjadi negara merdeka. Dalam situasi ketidakpastian ini, Sultan Syarif Kasim II mengambil sikap tegas dan mengumumkan sebuah maklumat. Di saat yang maha penting ini, bukanlah masanya kita memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan tanah air Indonesia Raya. Oleh sebab itu, dengan hati yang suci bersih, saya sudi meletakkan hak dan kekuasaan saya dengan sepenuhnya merdeka. Atas jasa-jasanya bagi Indonesia, Sultan Syarif Kasim II pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan Kepres nomor 109 tahun 1998.